Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak tangguh dan kreatif, bertemu lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 7 muatan ilmu pengetahuan alam. Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu, yuk simak bersama-sama pembelajaran tema 7 muatan IPA. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan semacam itu disebut perkembangbiakan secara generatif. Pada peristiwa tersebut, terjadi peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Proses peleburan dua sel kelamin disebut pembuahan. Pembuahan ini terjadi di saluran telur seorang ibu. Berikut tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan yang terjadi setelah manusia dilahirkan. Yang pertama, masa balita. Pada masa ini, bayi mulai bisa duduk, merangkak, berjalan sendiri tanpa bantuan, memanjat menggunakan tangan, dan juga mengetahui sedikitnya 6 kata. Selanjutnya, yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak merupakan pertumbuhan manusia pada usia 5 hingga 10 tahun. Pada masa anak-anak, terjadi pergantian gigi susu menjadi gigi permanen atau gigi tetap. Kemampuan berpikir dan keterampilan seorang anak juga berkembang pada masa anak-anak. Tahap selanjutnya yaitu masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami masa pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Masa pubertas pada perempuan yaitu usia 9-13 tahun, sedangkan pada laki-laki usia 10-14 tahun. Laki-laki dan perempuan mengalami perubahan fisik dan psikologi yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak atau bereproduksi. Pada masa remaja, terjadi hal-hal sebagai berikut. Peralihan fisik. Hormon pertumbuhan dan seks menjadi aktif sehingga fisik menjadi sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Peralihan emosi. Perubahan hormon menyebabkan ketidakstabilan emosi. Peralihan kehidupan sosial. Remaja lebih memilih lingkungan teman sebayanya. Ia berusaha agar diterima di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, remaja harus memilih lingkungan sosial dan teman-teman yang baik. Selanjutnya, terjadi peralihan nilai-nilai norma. Rasa keingintahuannya sangat besar, sehingga mereka selalu ingin mencoba hal-hal baru yang berbeda dan mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Tahap selanjutnya yaitu masa dewasa dan masa tua. Akhir dari masa remaja adalah masa dewasa.
Pada masa dewasa, pertumbuhan badan sudah sempurna. Masa tua. Masa tua merupakan masa akhir dari perkembangan manusia. Pada masa tua, kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan secara bertahap. Ciri-ciri kemunduran pada masa tua diantaranya kekuatan tubuh melemah, kulit mengeriput, daya tahan tubuh menurun, kemampuan mata melemah, dan daya ingat menurun. Nah, demikian tadi tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah mereka dilahirkan. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia? Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Faktor yang pertama yaitu faktor dalam atau faktor internal. Di antaranya karena keturunan, umur, hormon, dan jenis kelamin. Faktor yang kedua yaitu faktor luar atau faktor eksternal, antara lain nutrisi, perilaku dan pola makan, penyakit, keadaan kesehatan, musim, dan keadaan sosial ekonomi keluarga. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan fokus pada masa pubertas. Ada beberapa hormon yang mempengaruhi perubahan fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Apa itu hormon? Hormon adalah zat-zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu yang berfungsi mengaktifkan kerja alat-alat tubuh tertentu. Hormon yang mempengaruhi perubahan fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas adalah hormon testosteron, estrogen, dan progesteron. Hormon testosteron lebih banyak diproduksi oleh laki-laki, sedangkan hormon estrogen dan progesteron lebih banyak diproduksi oleh perempuan. Hormon kelamin merangsang aktifnya kelenjar minyak. Sumbatan pada kelenjar minyak yang disertai infeksi dapat menyebabkan jerawat. Apakah kalian sudah pernah berjerawat? Nah, oleh karena itu, remaja perlu menjaga kebersihan wajah dengan rajin mencuci muka. Selain itu, hormon kelamin juga menyebabkan keringat lebih aktif bekerja, sehingga remaja akan menghasilkan keringat lebih banyak. Keringat berlebih yang bercampur bakteri seringkali menyebabkan bau badan. Nah, cara mengatasi bau badan adalah dengan selalu menjaga kebersihan tubuh. Mandi yang teratur dan penggunaan deodoran atau wewangian dapat membantu mengurangi bau badanmu. Nah, jika kalian sudah masuk pada masa pubertas, kalian perlu melakukan perawatan kesehatan organ reproduksi. Bagaimana caranya? Berikut perawatan kesehatan organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, tidak menggunakan celana dalam terlalu ketat.
Mengapa? Ya, karena celana dalam yang ketat dapat meningkatkan suhu testis, sehingga mengganggu pembentukan sperma. Yang kedua, tidak menggunakan celana dalam dari nilon. Mengapa? Karena celana dalam dari nilon tidak menyerap air atau keringat. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan dengan air yang bersih. Yang keempat, mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari. Yang kelima, menjalani khitan. Karena khitan dapat mencegah penumpukan kotoran, sisa urin, semen, dan cairan yang keluar dari kelenjar-kelenjar pada organ reproduksi. Cara keenam, menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas. Dan yang terakhir, menjalankan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Lalu, bagaimana ya cara menjaga kesehatan reproduksi perempuan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Kedua, menggunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Ketiga, membersihkan kemaluan dengan air bersih. Yang keempat, setelah buang air besar, gerakan membersihkan searah dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Yang kelima, tidak menggunakan sabun yang mengandung deodoran atau parfum untuk membersihkan area-area kewanitaan. Yang keenam, tidak menggunakan cairan pembilas pada kemaluan kecuali ketika ada infeksi. Yang ketujuh, tidak menahan buang air kecil. Karena kalau kita menahan buang air kecil, kita akan mudah terserang ISK atau infeksi saluran kencing. Yang terakhir, kurangi mengonsumsi makanan yang banyak mengandung garam. Lalu, perawatan organ reproduksi ketika menstruasi bagaimana? Ya, betul. Yang pertama, menggunakan pembalut yang mempunyai daya serap yang tinggi. Yang kedua, gantilah pembalut 4-5 kali sehari setelah mandi atau buang air kecil. Bagaimana? Apakah kalian sudah melakukannya? Pada masa remaja, terjadi perubahan secara psikis. Berikut ciri-ciri pubertas secara psikis. Yang pertama, berusaha mencari identitas diri. Ya, betul. Mereka ingin mencoba hal-hal baru karena rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang kedua, mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang ketiga, ingin menyendiri. Yang keempat, merasa bosan. Yang kelima, emosi meninggi seperti sering sedih, gelisah, dan marah secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan diri. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka
sebagai seorang remaja yang sedang melalui masa pubertas, mereka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pilih pergaulan yang baik. Yang kedua, bisa membatasi diri dalam pergaulan dengan lawan jenis. Yang ketiga, cari pengetahuan yang berhubungan dengan masa remaja. Yang keempat, jangan sampai terbawa arus yang negatif. Yang kelima, pertebal keimanan. Dan yang keenam, biasakanlah berkomunikasi secara terbuka dengan orang dewasa yang berada di dekat kalian. Misalnya saja orang tua kalian. Oke anak-anak, demikian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat meski kalian masih belajar dari rumah. Jaga kesehatan kalian, perbanyak makan buah dan sayur. Dari Bu Mela cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.